Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita mau belajar, tepatnya kita mau bikin ringkasan ya mengenai sistem pernapasan. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita akan mengenal organ-organ pernapasan, tapi saya hanya akan batasi dengan organ-organ yang paling sering ditanyakan. Mulai dengan rongga hidung, ya. Di dalam rongga hidung ini kan ada rambut hidung ya. Rambut hidung itu untuk menyaring kotoran, dan di dalamnya juga ada lendir juga, ya. Kemudian kita ke faring, ya. Faring ini atau saluran pertemuan tiga saluran ya, yang ke bawah, yang ke hidung, dan juga yang ke mulut. Kemudian di sini ada laring, ya. Di laring ini ada jakun dan juga pita suara. Jadi tadi kita rongga hidung, di dalamnya itu terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udaranya ya. Kemudian masuk ke faring, kemudian masuk ke, kita langsung saja ke trakea ya. Dari trakea nanti, nah ini kan bercabang ya. Nah cabangnya ini namanya bronkus. Kemudian bronkus nanti bercabang lagi namanya bronchiolus. Nah di situ ada gelembung-gelembung udara kan ya, yang dinamakan alveolus seperti gambar yang di sebelah kanan. Ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan, ini jantung, ini adalah otot diafragma. Tapi kalau ditanyakan urutannya, seringkali aman dengan cara kayak gini. Pernapasan itu mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, bronchiolus, sampai di alveolus. Biasanya cukup sampai seperti itu juga sudah aman. Oke. Nah, ini juga sering ditanyakan, apa yang namanya pernapasan internal? Pernapasan internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Jadi kata kuncinya adalah di dalam sel, terjadinya di dalam sel atau dalam jaringan tubuh ya. Pertukaran apa? Oksigen dan karbon dioksida. Itu namanya pernapasan internal. Kalau ada pernapasan internal, tentunya juga ada pernapasan eksternal kayak gini. Nah, kalau eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida sama ya. Tapi terjadinya antara udara. Nah, udaranya itu ada yang ada di dalam alveolus. Asalnya udara dalam alveolus yang mana? Ya tadi udara yang kita hirup dari luar. Jadi kata kunci di sini adalah udara dari luar yang kemudian disimpan di alveolus ya. Nah, itu nanti tukeran antara oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Oke, kita ulang biar lebih ngerti. Kalau internal tadi ya, itu pertukarannya di dalam sel-sel dalam jaringan tubuh. Kalau yang eksternal di alveolus ya, karena alveolus kan menerima udara dari luar ketika kita menghirup. Nah, ngomong-ngomong soal menghirup, ya, kita mau belajar mengenai inspirasi atau menghirup, atau peristiwa di mana kita mengambil udara dari luar, pernapasan dada. Nah, teman-teman, ini ada fakta yang menarik ya. Jadi kalau kita dalam kondisi belajar atau kita lagi sadar kayak gini, kita tuh bernafas pakai pernapasan dada, dimana ciri-cirinya pundak kita kadang sedikit naik turun ya. Kalau kita tidur, kita pakai pernapasan perut yang maju mundur perutnya. Kalau emang sudah buncit banget ya mungkin nggak kelihatan, tetap kelihatan. Oke, kita langsung aja inspirasi pernapasan dada. Siapa yang berperan? Ini otot antar tulang rusuk ya, otot yang ada di antara tulang rusuk kita. Kalau kita kemudian kalau kontraksi, tulang rusuknya sedikit terangkat, rongga dadanya membesar. Jadi volume rongga dadanya membesar. Kalau volumenya membesar berdasarkan prinsip fisika, tekanan udara dalam paru-parunya mengecil. Nah, kalau udara itu kan bergerak dari yang tekanan besar ke tekanan yang kecil. Karena paru-parunya tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara di luar, udaranya masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau menghembuskan gimana? Baik aja. Sekarang otot antar tulang rusuknya relaksasi, sehingga tulang rusuknya sedikit turun, rongga dadanya mengecil volumenya ya, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding yang di luar. Akibatnya udaranya dari dalam paru-paru ya keluar gitu. Itu adalah inspirasi pernapasan dada. Nah, tadi yang saya bilang pernapasan perut ini gini. Kalau pernapasan perut itu yang berperan adalah otot diafragma tadi yang ditunjukkan di gambar yang depan ya. Otot diafragma ini kontraksi, kan bentuknya semula melengkung ya, jadi mendatar. Dan kalau mendatar berarti kan bagian rongga dada kita kembali membesar. Dan berulang kayak tadi, tekanan udara dalam paru-parunya jadi mengecil.
sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi bedanya pernapasan dada dan perut adalah awalnya ini aja. Yang kontraksi siapa? Kalau yang kontraksi adalah otot antar tulang rusuk, yaitu pernapasan dada. Kalau yang berkontraksi diafragma, yaitu pernapasan perut. Ekspirasinya gimana? Nah, untuk ekspirasinya, otot diafragma ya, itu kembali relaksasi. Kemudian diafragmanya semula yang tadi waktu ambil nafas mendatar, dia jadi melengkung kembali sebagaimana awalnya. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru jadi membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru keluar, gitu ya. Oke, nah kemudian supaya lengkap kita juga tutup dengan beberapa penyakit yang biasa menyerang organ pernafasan. Yang biasa ya, flu. Siapa sih yang pernah flu ya? Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita. Contohnya apa ya? Ingus, air liur gitu ya. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang berikutnya asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Kemudian suaranya yang ngik-ngik gitu loh ya saat bernafas. Dan ini faktornya banyak ya. Ini bisa keturunan, bisa juga saya pernah kena asma juga gara-gara sebelumnya enggak. Ini karena sering berkendara dengan motor tanpa masker di malam-malam ya, jadi banyak debu segala macam. Dan asma ini kata dokter bisa dipicu oleh karena stres, oleh karena debu dan juga keturunan. Katanya nggak bisa sembuh, tapi bisa ditekan frekuensi kambuhnya. Berenang jadi salah satu olahraga yang sangat direkomendasikan. Bronkitis teman-teman, bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Nah, oke. Ini adalah pneumonia atau yang biasa disebut dengan radang paru-paru, merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, sesak napas adalah gejala yang umum dari pneumonia. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahak yang kental dan dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bahkan bernoda darah. Kanker paru-paru pada seorang berkaitan erat dengan kebiasaan merokok, baik aktif maupun pasif ya. Kemudian ada juga riwayat atau keturunan. Kemudian riwayat paparan zat kimia, gas beracun, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Jadi harus cari masker saya ya. Cuman sekarang untuk cari masker agak susah ya, karena kejadian di penghujung tahun 2019 dan awal 2020 ini. Tapi semoga yang mendengar juga semoga Tuhan melindungi kita dan jauhkan kita dari segala penyakit. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal sebagai TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Dan ini saya pernah ngantar anak ya, jadi ini pengobatannya lama, pakai obat yang kalau nggak salah sekitar pengobatannya 6 bulan seperti itu, dan tidak boleh terputus. Dan ini yang isu lagi marak sekarang, teman-teman juga pasti tahu ya. Nah ini saya nggak akan nyebutin virusnya supaya nanti nggak disensor sama pihak YouTube ya. Jadi ini virus ini belum ditemukan vaksinnya, tapi pasiennya masih bisa diobati. Nah ini gejalanya kayak gini teman-teman, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, sesak nafas. Nah ini yang major banget, batuknya itu makin hari makin parah. Sakit tenggorokannya juga makin parah, nggak sembuh-sembuh. Demam ini mulai dari mulai agak dingin sampai jadi demam ya, ini cukup lama. Dan gejalanya mirip dengan sakit biasa. Nah teman-teman yang ini, karena ini sifatnya sangat berbahaya dan mematikan, maka kita disarankan kalau kita batuk etikanya yang benar ya, ditutup dengan lengan dalam, kemudian kalau bersin juga ditutup, berjabat tangan, dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menghindari kontak fisik dengan orang-orang lain ya. Sementara kayak gitu aja dulu, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer mungkin. Yang penting jangan sering menyentuh mata, hidung, mulut ya. Nah, oke teman-teman, itu aja. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kita terhindar dari segala macam penyakit sistem pernapasan. Stay safe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.